kami sudah mulai untuk memberdayakan generasi muda agar lebih mengenal kepada sakawirausaha. Mereka juga merasa senang, merasa bangga karena apa? Mereka sudah bisa menghasilkan sendiri sehingga mereka tidak hanya meminta terus kepada orang tua. Kita menanamkan jiwa Satya dan Dharma Pramuka sehingga masyarakat dan anak-anak pada khususnya untuk bisa menggali potensi masing-masing. Mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengolah skill saya lebih baik lagi karena saya tahu kekurangan saya berada di keuangan, terus pembukuan dan sebagainya. Dari sakawirausaha sendiri, dari ikut pelatihan, dari ikut pertemuan-pertemuan itu disarankan untuk kita repacking. Jadi kita tidak perlu menjualkan atau tidak perlu menjual barang kita pribadi, tapi bisa menjualkan barang orang lain. Stay tuned on 106.1 Geronimo FM. Love Jogja and you. 106.1 Geronimo, the real sound of Jogja. Hai Kerja Muda, ketemu lagi di Sidilan, Si Bagul Jajateso Milanggori, yang pastinya acara ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Seperti biasa di Sidilan, pastinya kita akan ngobrol banyak banget tentang how to berwirausaha, dan kali ini kita lagi ada di Putat ya. Di sini adalah kampung perkemahan, bumi perkemahan, di mana di sini sedang berlangsung juga acara yang luar biasa. Ini teman-teman sakawirausaha sedang brainstorming tentang wirausaha ini sendiri, dan pastinya di kesempatan Sidilan kali ini Prita bertemu dengan orang-orang luar biasa. Ini monggo, ini ada Kak Sudiati, ada Kak Keli, Kak Endang. Kok saya bisa tahu namanya? Ada contekannya kan? Enggak, saya enggak punya ilmu khusus ya. Mereka ini, beliau-beliau ini yang tentunya punya ilmu khusus di bidangnya masing-masing. Yang sebelah sana dengan Kak siapa ini? Kak Nini, lalu? Kak Arif. Kak mic-nya boleh dong? Ya, Kak Arif. Ya. Abis ini nyanyi ya? Oh, boleh. Ini 1 jam nyanyi doang loh. Sekali lagi dengan Kak siapa? Kak Arif. Kak Arif, Kak Nini. Kak Nining. Kak Nining, ada Kak Endang, Kak Keli, dan juga Kak Sudiati. Iya. Panggilan sayangnya apa ini Kak? Kak Yati. Kak Yati, oke. Kak Yati, ini Kak Yati dari mana? Saya berasal dari Mojosari, jadi Saptosari, Gunung Kidul juga. Oke, sehari-harinya ngapain aja nih Kak Yati? Sehari-harinya pekerjaan saya itu belajar bersama anak-anak, kemudian selain itu juga jualan tentunya. Oke, sudah ada nih ya, jualan, itu dia. Jahit tenda juga nggak Kak Yati? Batik. Oh batik ya, batik. batik. Ini berbagai macam batik. Ready to wear atau masih bentuk kain gitu Kak? Masih bentuk kain. Masih bentuk kain ya. Selain Pemula. itu, oh masih pemula, tapi 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi sudah Alhamdulillah, luar biasa. semoga. Jangan khawatir ya. Kak Yati sendiri di kepramukaan ini sebagai apa? Saya di kepramukaan sebagai andalan sakawirausaha di Kabupaten Gunung Kidul atau di Kuartap Gunung Kidul, yang tentunya kami ingin mengajak generasi muda itu untuk berwirausaha, intinya seperti itu. Jangan sampai generasi muda sekarang hanya sekolah dan sekolah, tapi selain sekolah mereka juga punya keterampilan yang lain, skill yang lain itu tentunya. Oke, jangan khawatir, mentornya aja sudah punya jualan juga. Jadi bukan kaleng-kaleng Ganja Muda ya. Kemudian ada Kak Kelik nih. Monggo silahkan kenalan dulu dong Kak Kelik ya. Ya, perkenalkan nama saya Kelik Sutarto, alamat dari Mendak Giri Sekar Panggang. Oke. Ya, saya dari Kampung Pramuka Giri Sekar. Dari Kampung Pramuka Kampung Giri Pramuka Sekar. Giri Sekar, ya. Oke baik. Sehari-harinya jualan juga? Sehari-harinya kerja di Kapanewon, di Kapanewon Panggang. Tapi di rumah ada juga usaha kecil-kecilan. Kita beternak ayam kampung, tapi yang kita jual bukan dagingnya, yang kita jual telurnya. Telurnya aja? Jadi kita mengusahakan telurnya untuk kita jual. Oke, Iya. berarti dagingnya ini nggak diapa-apain Kak? Dagingnya nggak diapa-apain, jadi kita produksi telurnya saja. Telurnya nggak diramin, tapi langsung kita jual ke konsumen. Oke, menarik sekali. Ini kayaknya nanti setelah acara ini kita ngobrolin soal ayam kampung ya. Boleh. Malah bisnis karpe dewe. Oke, kemudian ada Kak Endang. Monggo.
Ya, perkenalkan nama saya Endang Sulastri. Keseharian saya banyak di pramuka. Saya sebagai pembina pramuka di beberapa gugus depan. Kemudian saya juga jual suara, Kak. Wis, luar biasa. Tapi bukan penyanyi loh. Loh, siaran juga nih. Tidak. Saya ini privat di rumah. Oh, guru vokal. Bukan. Lah terus apa dong? Ngajar ini bimbingan belajar. Oke, kirain jual Bimbel. suara tuh ngapain gitu kan? enggak. Nggak mau nyerempet-nyerempet ke yang lain nih. Bukan. Oke, baik. Nah, selanjutnya Kak Nining, monggo. Oke, baik, perkenalkan nama saya Dwi Setianingsih, akrabnya dipanggil Kak Ning atau Kak Oke. Nining. Alamat saya di sini di Gumawang, Putat Patuk, Gunung Kidul. Background saya adalah dukuh, Kak. Oh, Iya, oke. dukuh. Baik. Tapi Menarik sebelum sih. jadi dukuh, saya juga pernah bisnis dan sampai sekarang masih berjalan, yaitu Dokakido. Itu olahan dari coklat. Olahan dari coklat. Ya, Jadi apa kakao. aja, Kak? Itu dibuat dari dodol, ampiang, bubuk coklat, Oke. nah, dan rempeyek dari kakao itu Oke. juga ada, dan produk-produk yang lainnya dari coklat itu ada. Oke, sik. Rempeyek bahannya kakao. Iya. Ini manis. Ada sedikit pahitnya, karena hidup itu tidak selalu manis toh. Wes. Kalau kakaonya tidak terasa pahit, berarti hidupmu lebih pahit kan. Oke, baik. Terima kasih Bu Duko. Selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Arif Wasono. Alamat saya di Ngalang, Gedangsari, Gunung Kidul. Jadi berseberangan dengan Kecamatan Patuk. Oke. Tetangganya Patuk. Tetangganya yaitu. Patuk. Ya. Patuk tuh istrinya namanya Budok ya? Ya, mungkin itu. Aktifnya itu lebih ke Patuk, ya, ke Oke. kecamatan sini, Patuk. Itu di pembina pramuka juga. Pembina dengan Kak pramuka. Endang, kayak Oke. gitu. Ini membina pramuka 24/7. Isu awan sore pramuka terus. Pokoknya setiap hari tanpa ada pramuka. Wes, sampai ini kalau tes darah ada tulisannya pramuka. Oke, baik. Menarik sekali ya. Ini kita ke Kak Yati dulu. Ya, Ini secara keseluruhan untuk sakawira usaha ini ternyata kan sudah semakin ke sini dibuka untuk umum. Iya. Nah, kriterianya kalau boleh tahu apa aja sih Kak Yati? Kalau saya tidak memandang kriteria ya. Kalau saya siapapun yang mau berusaha itu silahkan masuk ke sakawira usaha. Karena saya sendiri sejak dini anak-anak SD saja sudah saya didik untuk berwirausaha. Sehingga nantinya ketika mereka menginjak SMA, SMP itu mereka sudah punya jiwa wirausaha seperti itu. Oke, baik, Maksudnya baik, seperti baik. itu, heeh. Oke, kan sering sekali kita kayak mendengar generasi emas. Ini yang digadang-gadang di tahun Iya, 2045. 2045 ya betul. Itu menjadi isu utama. Iya. Nah, harapan Kak Yati sendiri nih sebagai yang bergerak di kepramukaan juga, punya usaha juga. Iya. Apa yang ada di gambaran Kak Yati tentang Yang- generasi emas ini ya, sendiri? terima kasih. Yang ada di gambaran saya karena nanti di tahun 2045 itu karena mungkin nanti kan akan krisis pekerjaan ya toh? Nah, Oke. mungkin krisis pekerjaan itu mungkin. Nah, terus kemudian harapan kami generasi penerus nanti setidaknya mereka sudah punya keterampilan, sudah punya skill mereka untuk berwirausaha. Paling tidak dari sejak dini kita latih, kita didik anak-anak kita untuk berwirausaha. Mereka kita didik untuk mempunyai produk, menciptakan produk sehingga mereka itu sudah siap untuk maju nanti di generasi emas nanti. Harapan saya seperti itu. Oke, Iya. oke. Ini kalau di rumah sama putra-putrinya juga kayak gitu ya Kak ya? Anak-anak saya alhamdulillah sudah bisa membatik, sudah biasa membuat produk, apalagi anak-anak didik SD saya. Itu juga sudah saya ajari dari kelas 4, 5, 6 itu sudah saya ajari membatik, sudah saya ajari membuat produk. Salah satu contoh adalah membuat gendarku tanpa budak itu. Itu laku sekali itu. Anak-anak SD loh itu, sudah saya didik seperti itu. Gendar. Iya, gendarku tanpa budak. Oh, Jadi oke. lempeng nasi dari nasi itu Iya. tidak pakai bleng tapi hanya pakai kanji sehingga tidak menggunakan bahan kimia. Itu salah satu contoh yang sudah saya tanamkan mulai anak-anak didik saya.
Oke, lempeng nasi ya, kaca muda Iya. jangan lempeng bumi. Lempeng Ngedol nasi, kangelan. gendariku tanpa burak pokoknya, tanpa Oke, bahan siap. kimia, intinya seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Kak Klik sendiri nih dengan isu generasi emas 2045, apa yang sudah ada di bayangan Kak Klik sendiri? Yang ada dalam pemikiran saya atau dalam pandangan saya, bagaimana menyiapkan anak-anak muda yang sekarang ini agar mempunyai talenta-talenta yang itu bisa digali dari potensi mereka sendiri. Jadi ibaratnya mereka bisa menciptakan peluang usaha atau lapangan pekerjaan sendiri tanpa harus mengandalkan mencari pekerjaan yang itu mungkin lapangannya lebih sempit dibanding kita menciptakan lapangan usaha sendiri. Sehingga bagaimana kita menciptakan generasi muda yang mempunyai pola pikir atau mindset yang berjiwa wirausaha. Makanya sejak kecil termasuk seperti anak saya juga sudah saya bagaimana menghasilkan sesuatu dari kreativitas sendiri. Oke, Gitu, baik, seperti baik. itu. Tapi Kak Klik, ngomong-ngomong soal kayak menumbuhkan jiwa wirausaha. Betul. Kalau di sekolah itu kan ada yang namanya early childhood development. Iya. Kayak pendidikan anak usia dini gitu Iya. kan ya. Paling awal untuk bisa membiasakan jiwa wirausaha ini, untuk punya jiwa wirausaha ini, baiknya dari usia berapa sih? Atau dari lahir gitu udah, ayo dodolan le. Ya, oke. Saya kira sejak dini sudah bisa diajarkan, meskipun dengan tahapan-tahapan tertentu. Paling tidak misalnya ada anak-anak PAUD TK malah minimal TK, ketika ada orang tuanya punya usaha atau kemudian ada tetangga atau saudara punya usaha, mereka mulai bisa dikenalkan, bukan diajak untuk berusaha, tapi mereka mungkin dikenalkan, mungkin diajak berjualan, istilahnya diajak mengetahui bagaimana jiwa Prosesnya berusaha, itu. ya, bukan Oke. kamu jual ini bukan, tapi ayo nemenin ibu jualan misalnya seperti itu. Oh, jadi siap. sejak dari kecil mulai dikenalkan, lama kelamaan ketika yang saya alami ya, lama kelamaan ketika itu dibiasakan kebiasaan mengenal dunia usaha semacam itu, anak itu akan terbangkit akan ditumbuhkan jiwa usahanya, sehingga apa-apa yang dilaksanakan itu akan selalu ini nanti menghasilkan apa semacam itu. Oke. Itu nanti kalau sudah beranjak SMP atau SMA, seperti yang dulu waktu saya alami waktu masih sekolah juga, saya seperti itu yang saya laksanakan. Ketika saya masih sekolah dulu itu, bapak saya kan Nyun Sewu, bapak saya itu kan pamong. Setiap pulang kadang membawa mesin tik untuk mengerjakan tugas dari kantor kelurahan itu. Iya. Nah, ketika saya SMP, kemudian ada study tour siswa waktu itu kan suruh membuat laporan. Iya. Saya sudah mulai bisnis itu, istilahnya menerima orderan pengetikan dari teman-teman itu. Oke, Gitu. baik, Jadi baik. seperti itu sampai di SMA masih saya lanjutkan, sehingga sempat waktu itu ada persaingan usaha dengan kawan sejenis yang melaksanakan usaha yang sama. Ya nggak apa-apa, namanya persaingan usaha. Itu waktu yang saya alami ketika mulai dari SMP sampai SMA itu. Oke, jadi bisa apapun ya bentuknya untuk usaha ini. Ya, jadi usaha itu nggak terbatas harus yang usaha dagang atau semua bisa, yang berpeluang bisnis bisa diusahakan. Oke, Gitu, baik. Oke, lanjut lagi kita ke Kak Endang. Ini dari tadi Siap, senyum-senyum Kak. ada apa loh? Lagi seneng aja. Lagi seneng, alhamdulillah. Iya. Kak Endang sendiri ini ya, kalau melihat dengan adanya Saka Wirausaha, dengan proyeksi ke depannya kita menyongsong 2045 dengan generasi emasnya. Kalau dari Kak Endang sendiri seperti apa nih? Harapan saya di Kampung Pramuka ini ada Saka Wirausaha yang sangat luar biasa muncul, sehingga di tahun 2045 nanti ada generasi emas yang muncul dari Kampung Pramuka Kelurahan Putat. Ya, jadi dulu itu di sini banyak potensinya, Kak. Kampung Pramuka Kelurahan Putat itu. Karena kami ada banyak di wisata ada, di kebudayaan juga ada. Makanya dari Kuarcap Gunung Kidul dipilih yang pertama kali itu dari Kampung Pramuka Kelurahan Putat, seperti itu. Dan bukan berarti juga warga di sini semua pramuka itu tidak,
tetapi kita menanamkan jiwa Satya dan Dharma Pramuka sehingga masyarakat dan anak-anak pada khususnya untuk bisa menggali potensi masing-masing untuk bisa berusaha bagaimana sih caranya kita bisa hidup tanpa harus tanpa harus tergantung pada orang lain seperti itu, Kak. Oke, tanpa harus bergantung ke orang lain, malah kalau bisa menciptakan lapangan usaha ya. Betul, Kak. Oke, nah kalau boleh tahu nih, overall di Gunung Kidul ini sendiri, geliat dari kepramukaan khususnya Saka Wira Usaha itu seperti apa, Kak? Saka Wira Usaha ini sesuatu yang sangat bagus ya. Alhamdulillah dapat kesempatan juga di sini ada inkubasi bisnis dan saya rasa kami sangat mengapresiasi yang sangat luar biasa untuk Saka Wira Usaha di Gunung Kidul. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Nah, kita akan langsung bertanya-tanya ke Kak Arif, ke Kak Nining. Ini kan sudah punya usaha, Kak Nining. Kak Arif juga udah ada usaha? Kalau usaha sih belum, Kak, hanya Mosok. perjuangan. Oh perjuangan mendapatkan hati calon mertua. Itu berat kayaknya. Berat. Jangan ya Dek ya. Jangan ya dia. Oke, dari Kak Nining sama Kak Arif nih ya. Dan juga mungkin melihat dari apa yang sudah dilalui prosesnya oleh teman-teman Saka Wira Usaha. Terus Kak Nining juga sudah punya usaha. Nah untuk di Gunung Kidul ini sendiri khususnya, apa sih yang lagi tren untuk UKM ini sendiri? Baik, izin menjawab dulu ya Kak ya. Untuk yang baru tren, mungkin sekarang mainnya di sosial media Kak. Jadi apapun produknya, kalau diiklankan di sosial media pasti ada yang beli kayak gitu. Oke. Karena sekarang zamannya sudah zaman milenial, kita sebagai pemberi informasi dan penerima informasi semuanya sudah melalui sosial media seperti itu. Jadi jualan itu tidak harus memiliki produk, kita tidak harus membuat produk, tapi kita bisa jual dari produk-produk dari teman kita atau jasa dari teman kita seperti itu. Jadi kita sebagai jasanya. Oke, baik. Jadi untuk trennya sendiri lebih ke pergeseran caranya. Iya. Oke, baik. Kalau dari Kak Arif? Ya, sama seperti Kak Nining tadi, kita itu juga tidak perlu, ya nggak harus ya, nggak harus punya produk. Contohnya saya itu sering repacking ke produknya Kak Nining. Oh gitu, Ya. boloan toh jebule. Kerjasama ternyata kan Jamuda. Dari Patok sendiri saya repacking di produknya Kak Nining yaitu Doka Gitu, dodol coklat itu sendiri sama ampiang coklatnya, sama ada di Desa Prima itu bolu kelapa itu. Itu ya? Iya. Oke, baik. Kalau dari Kak Arif nih, ini kan menjualkan kembali, bisa kita bilang sebagai reseller ya? Nah, Iya betul. produk kakao, triks dan juga tips buat kanca muda untuk bisa menjadi seorang reseller yang wah apa wae iki mesti payu. Gimana Kak? Nah, kita tatap-tatapan terus nanti deg-degan loh saya. Tips and tricksnya itu ya kita harus mengetahui bagaimana itu konsumen mau membeli produk kita, terus di mana tempat harus kita menjual kayak gitu-gitu. Karena kalau di bolu kelapa sendiri itu banyak larisnya atau lakunya itu di tempat-tempat orang hajatan kayak gitu. Oke. Itu bolunya yang kotak panjang gede gitu atau yang udah kecil-kecil? Yang packing udah kecil-kecil Oh di packing kecil-kecil. itu, Jadi iya. nggak perlu ngiris-ngiris gitu ya? Tidak perlu. Nah dulu pertama kali memutuskan untuk menjadi seorang reseller, menjualkan barang kembali, dagangannya Mbak Nining gitu kan. Apa yang jenengan pikirkan? Ya dulunya itu gabung Saka Wira Usaha Oke. dan saya itu bingung mau jualan apa. Karena teman-temannya yang lain itu sudah punya produk, sudah punya bisnis. Dan saya sampai sekarang itu belum punya bisnis kayak gitu. Terus ada saran dan masukan nih dari Saka Wira Usaha sendiri, dari ikut pelatihan, dari ikut
pertemuan-pertemuan itu disarankan untuk kita repacking. Jadi kita tidak perlu menjualkan atau tidak perlu menjual barang kita pribadi, tapi bisa menjualkan barang orang lain. Kayak gitu. Oke. Karena yang lain udah punya produk, Mas Arief belum kepikiran ya. Ya wes tak ngedolke wae gitu. Iya, kayak gitu. Oke. Untuk membaca pasar saat itu, seperti apa cara yang Mas Arief terapkan? Untuk membaca pasar sendiri, saya juga ikut pernah di stand Sakawirausaha di FWJ kemarin, Kak. Oke, belajarnya dari situ ya? Belajarnya dari situ. Oke, baik. Nah, aku penasaran nih sama Kak Nining juga. Kenapa kakao, Kak? Kan produk coklat kita atau yang berbahan dasar kakao ini sendiri juga bisa dibilang di mana-mana ada dan mudah ditemukan gitu loh. Apa yang mendasari Kak Nining sendiri untuk akhirnya mengangkat kakao ini jadi produk hero-nya Kak Nining gitu? Untuk yang pertama kali yang saya alami itu Mbak, di sini potensinya itu adalah kakao. Jadi setiap rumah hampir memiliki 10 pohon kakao. Satu rumah 10 pohon kakao? Iya, banyak karena ya? di sini masih banyak lahan kosong yang sekarang itu masih dipergunakan dengan baik oleh warga yang ada di sini. Maka setiap minggu itu masih ada buah kakao yang berbuah seperti itu. Baik. Alhasil akhirnya menumpuk jadi banyak. Awalnya memang kakao itu belum seharga emas seperti sekarang. Karena 1 kilo pun sekarang sudah 150.000. Wow. Ya, awalnya dulu 1 kilo itu hanya 50.000 itu kering. Kalau sekarang 150.000 itu sudah kering. Kayak gitu. Oke, baik. Jadi pergerakannya memang kalau coklat itu banyak dicari. Terus tidak semua tempat itu cocok untuk menanam kakao. Karena di sini pun yang ada di Padukuhan Gumawang kita juga ada kelompok tani Sidodadi. Kelompok tani Sidodadi itu kita juga menerima teman-teman yang pengen belajar, yang pengen tahu bagaimana merawat pohon kakao itu dari hulu sampai hilir. Sampai nantinya jadi produk itu bagaimana? Itu kita juga membuka kelas. Oke, baik. Sedikit menyinggung tadi Kampung Pramuka Putat. Kenapa adanya Kampung Pramuka Putat? Kemarin untuk mengajukan bahwa di Putat ini adalah desa mandiri budaya. Desa mandiri budaya yang terdiri dari 4 pilar. Pilar yang pertama desa prima, desa planner, desa wisata, dan desa budaya. Di mana nanti coklat itu sudah masuk dalam desa planner. Harapannya nanti adanya Kampung Pramuka ini dapat membawa desa planner dari coklat ini ke go internasional seperti itu. Oke, luar biasa. Awalnya itu ya tadi kayak ini produk kakao ini banyak banget tapi kok tidak diolah segala macam. Oke. Baik, dan kalau misalnya boleh tahu satu pohon itu bisa menghasilkan berapa banyak? Kira-kira kurang lebih kalau kita panen satu rumah itu bisa 3 kilo kering. Jadi perbandingannya 1 kilo kering itu 5 kilo basah. Oke. Kering basahnya ini gimana nih Kak? Kalau kita kan ada nips, ada pohon kakao, terus betul. buahnya itu. Buahnya itu biasanya 1 kilo 10 sampai 15. Oke, satu pohon itu? Iya, satu pohon itu biasanya berbuah 10 sampai 15. Kalau di bulan-bulan Agustus ini baru baik-baiknya, banyak buah kakaonya dan itu hasilnya lebih banyak daripada bulan-bulan yang awal atau akhir karena cuaca juga mempengaruhi. Tetapi kalau kakao itu mudah perawatannya dan terus setiap saat, setiap minggu kita bisa panen. Paling satu pohon itu bisa setengah kilo sampai 1 kilo. Oke, baik. Kok jadi biologi ya Kak Jamuda? Nggak apa-apa, kita lanjut lagi. Nah, untuk pemrosesannya sendiri ini diolah sendiri dengan mesin yang sudah ada atau mungkin dilempar dulu untuk produksinya atau gimana nih Kak? Kalau untuk proses produksinya karena kita dari hulu sampai hilir itu dari penanaman terus perawatan
pohonnya sampai nanti pemetikan buahnya itu ada konsepnya sendiri. Terus nanti untuk proses, kan kakao itu yang asli coklat itu adalah pahit. Yang bikin manis itu gulanya. Ya, Nah, gitu. dari nips itu diolah, difermentasi, setelah itu dikeringkan. Setelah dikeringkan baru dipres untuk menjadi coklat. Bisa menjadi bubuk, bisa menjadi coklat dark Oke. coklat seperti itu. Oke, panjang ya. Iya. Ini mungkin kita harus ada sesi sendiri kan, Iya. Jamuda untuk bahas coklat aja kayaknya panjang ini. Semua untuk proses produksi itu ada di Gumawang juga. Oke, baik. Ini saya jujur Li, baru tahu kalau di sini ternyata produk unggulannya adalah kakao. Oke, satu rumah ada 10 pohon. Ya. Jadi di Oh my, sini gede ada ya. desapreneur, yang diangkat desapreneurnya adalah coklatnya. Oke, baik, menarik sekali nih ya. Kalau dari Mbak Endang, Kak Keli, Kak Yati ya. Nah, dengan adanya Saka Wira Usaha ini, terus juga memang sedang sedang dipush sekali biar anak mudanya Ki juga gumergah gitu kan ya untuk berwirausaha. Kalau dari Kak Endang, Kak Keli, Kak Yati ini sendiri, pergerakannya sampai hari ini seperti apa? Ya, kalau saya lihat alhamdulillah untuk pergerakan Saka Wira Usaha di Gunung Kidul itu semakin meningkat. Untuk generasi mudanya juga semakin berambisi atau istilahnya semakin semangat untuk menciptakan wirausaha, berkolaborasi, bersinergi dengan teman-teman yang lainnya untuk menciptakan wirausaha itu tentunya. Selain itu mereka juga merasa senang, merasa bangga. Karena apa? Mereka sudah bisa menghasilkan sendiri sehingga Oke. mereka tidak hanya meminta terus kepada orang tua. Sehingga mereka merasa puas, merasa bangga dengan bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Itu menurut saya seperti itu. Oke, baik. Nah, Kak Keli, ini kalau misalnya harapannya kan seperti yang diungkapkan Kak Yati ini gitu kan ya. Untuk selama prosesnya ini sendiri, kayak hambatan, apa aja yang harus dibenahi selama proses ini berlangsung itu kira-kira kalau boleh tahu apa aja nih Kak? Iya. Kaitannya dengan Saka Wira Usaha ya. Iya. Kaitannya dengan Saka Wira Usaha, kebetulan kami dari Kampung Pramuka Giri Sekar, ini secara kelembagaan Saka Wira Usaha memang belum terbentuk. Oke. Tetapi sesuai dengan misi dari Kampung Pramuka untuk memberdayakan masyarakat, termasuk diantaranya adalah generasi muda, kami sudah mulai untuk memberdayakan generasi muda agar lebih mengenal kepada Saka Wira Usaha. Oke. Oke, atau paling tidak kepada dunia usaha. Sehingga setiap ada event-event yang berbau gitu ya, yang berbau usaha, itu kami selalu melibatkan generasi muda, terutama mulai dari proses produksi, kemudian proses pemasaran dan sebagainya. Kita sekarang sedang merencanakan untuk melaksanakan program-program pelatihan kewirausahaan. Oke. Jadi ini sedang kami bersama Pak Lurah yang memiliki anggaran gitu, kami dari tidak pegang anggaran. Kami ini sedang memprogram generasi muda. Nah, Oke. tentu hambatannya pasti ada, ya, hambatannya pasti ada. Terutama begini, kalau generasi muda yang ada di kelurahan itu biasanya kalau lulus sekolah itu kemudian mencari kerja. Nah, mencari kerjanya itu kalau di kampung kami itu sebagian mencari kerjanya keluar. Oke. Keluar daerah, keluar kampung, misalnya di Jogja, entah bisa bekerja di dunia usaha, pabrik atau dan sebagainya itu. Nah, sebagian bekerja di sana, sebagian ada yang di rumah. Gitu kan, ada rumah itu bermacam-macam kegiatannya. Nah, kesulitan kami memang bagaimana himpun generasi muda itu untuk bisa istilahnya kembali ke kampung untuk diberikan pelatihan-pelatihan semacam itu. Oke, karena itu tadi karena sudah merasakan bekerja di luar, yang itu bekerja kepada orang lain, bukan bekerja menciptakan usaha sendiri. Kami ingin agar ke depan karena bekerja kepada orang lain itu kan belum tentu bertahan selamanya ya. Nah, kami ingin agar generasi muda itu
bisa menciptakan peluang usaha, maka kami bersama Pak Lurah Giri Sekar juga memprogramkan. Baik, terima kasih Kak Kelik. Kemudian kita akan langsung bertanya nih ke Kak Endang. Nah, di lapangan nih Kak ya, apa yang seringkali jadi keluhan teman-teman sakawirausaha terkait usahanya? Yang di lapangan yang saya alami ya Kak, banyak sekali mereka itu sering bingung. Saya mau usaha apa? Ini sudah ada yang punya, ini sudah ada yang punya, seperti itu. Mungkin idenya itu belum muncul. Jadi untuk mereka perlu dorongan yang kuat biar mereka itu memunculkan ide-ide yang cemerlang begitu, biar mereka itu bisa menciptakan suatu usaha yang banyak diminati di masyarakat, seperti itu. Terus seperti zaman sekarang anak muda juga sering main HP, dan seperti itu juga sebagai kendala juga bagi kampung pramuka, bagi mereka untuk berusaha. Tetapi sebenarnya untuk sisi positifnya itu mereka kan bisa untuk menawarkan atau mengenalkan produknya apa di sosial media itu. Tapi kadang ya anak zaman sekarang itu sering banyak, nggak tahu kenapa kok banyak malesnya seperti itu loh Kak. Tapi ya dari kami sebagai anggota dewasa mensupport mereka. Tidak ada salahnya untuk mencoba, karena kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan, seperti itu Kak. Oke, kegagalan itu adalah sukses yang embuh kapan? Jangan dong, sukses yang tertunda aja Kanca Muda ya. Nah, kemudian kalau dari Kak Arif dan juga Kak Nining ya, Kak Ning. Nah, tadi sempat disebutkan sama Kak Endang kalau hambatan atau yang sering dikeluhkan dari teman-teman sakawirausaha ketika mau memulai usaha ini adalah mau usaha apa ya, mau usaha apa ya, ini semuanya udah ada gitu. Nah, ini kan dibutuhkan suatu kreativitas kembali untuk bisa bersaing. Nah, kalau dari Kak Ning dan juga Kak Arif sendiri, apa sih makna dari kreatif ini sendiri gitu kan, untuk berwirausaha gitu? Baik, izin menjawab. Untuk kreatif sendiri, kan kita produk, terus bahan baku itu juga sudah tersedia. Jadi kita perlu meningkatkan grade apa yang sudah jadi keinginan anak-anak di era sekarang kayak gitu. Kalau di era dulu mungkin dodol, kalau di era sekarang mungkin jadi mochi kayak gitu. Oke. Jadi perubahan itu. Semacam upscaling produk ya. Inovasi. Dari inovasi ya. Yang sebelumnya apa jadi kayaknya ini menarik nih dengan bahan yang sama. Seperti itu. Kalau dari Kak Ning? Ya, makna dari kreativitas sendiri ya, bagi saya yang sudah wirausaha itu ATM Kak. Waduh, anjungan ATM. tunai mandiri, bukan? Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi ketika kita menjadi wirausaha, maka kita harus mengamati bagaimana teman-teman yang sukses itu bagaimana toh caranya mereka sukses, mencapai kesuksesan itu bagaimana. Maka kita akan meniru hal-hal baiknya dan kita akan memodifikasi dengan skill-skill kita yang ada, yang kita punyai sendiri. Seperti itu Kak. Oke, ATM, amati, tiru, modifikasi. Cuman kan gini ya Kak, kendalanya di lapangan tuh kadang-kadang karena sudah semakin banyaknya persaingan, banyaknya produk yang sudah dibuat, itu tuh kadang-kadang ya mungkin produk kita udah oke banget nih, nggak cuman oke banget gitu kan ya, tapi tetap kalah aja gitu loh. Apa yang salah? Harus ada sesuatu yang mengesankan konsumen untuk membeli produk kita. Contohnya kalau kita beli mineral, pasti di ingatan kita adalah Aqua. Tapi kita tidak iklan Aqua ya Kak ya. Iya, dibaleni. Iya. Oke. Yang jelas untuk memikat konsumen itu ada sebuah produk atau mungkin logo atau berupa nama yang bisa mengena ke konsumen bahwa itu produk dari kita dan dia akan mengingat bahkan akan membeli kembali ke kita seperti itu. Oke, baik. Nah,
dari proses amati, tiru, dan modifikasi ini. Kadang-kadang ini tuh kan ada yang kayak ya menelan mentah-mentah. Wah ini suksesnya dengan cara ini bla 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 bla. Terus langsung dipakai aja itu caranya. Ini kan kadang-kadang skala kesuksesan dan juga proses seseorang itu kan beda-beda, nggak langsung applicable. Ini hal pertama yang harus disadari dari proses ATM ini apa? Yang pertama adalah kekurangan kita karena kita juga butuh mentor atau yang mendampingi, maka ikutilah inkubasi bisnis dari Dinas Koperasi juga ada agenda untuk inkubasi bisnis bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana cara untuk kita berwirausaha dan mau wirausaha apa, itu nanti kita akan diarahkan oleh mentor dan kita butuh mentor. Iya, biar lebih terarah ya Kak ya. Biar orang sakarepe dhewe terus kemana aja. Betul sekali. Yang ada habis tenaga, habis dana. Pasti itu Kak. Tapi pernah ada pengalaman kayak gitu gak sih Kak? Kalau untuk sampai habis dana belum Kak. Ya jangan sampai sih. Itu saya nggak ngalami, ngerasa berat juga sih. Iya. Awal mula saya berwirausaha itu berawal dari saya mengikuti lomba kewirausahaan dan akhirnya mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengolah skill saya lebih baik lagi karena saya tahu kekurangan saya berada di keuangan, terus pembukuan dan sebagainya, maka ada pelatihan atau ada peluang maka saya langsung ambil seperti itu karena itu peluang bagi kita. Terus di situ juga ada mentor, kalau kita ada kesulitan kita ada mentor dan diarahkan ini harusnya gini, ini harusnya gini, begitu Kak. Oke, menarik tadi disebutkan tentang pembukuan. Nah ini nih yang selalu kayaknya jadi common problem ya. Betul, salah satu hal yang bikin usaha ini jadi meleot, tidak sesuai fitrahnya di awal begitu kan ya. Tips dari Kak Ning nih. Untuk tips dari saya, setiap pengeluaran dan pemasukan itu selalu dicatat. Dan keuangan pribadi serta keuangan bisnis itu harus dibedakan. Dipisah? Iya, dipisah. Pengeluaran kita dibedakan, pengeluaran untuk bisnis itu juga dibedakan. Maka nanti hasilnya akan berbeda ketika kita akan membedakan penghasilan kita berapa untuk pengeluaran kita dan penghasilan bisnis itu pengeluarannya berapa untuk bisnis dan berkembang lagi untuk mengembangkan bisnis yang baru lagi, seperti itu Kak. Oke, nah kalau misalnya dari usaha itu kita kan pasti ada yang namanya dapat untung gitu kan ya Kak ya. Itu disisihkan untuk keperluan pribadi, gimana caranya tuh? Kalau di sistem Dokakido, ketika kita sudah bisa menjual produk, maka ada untung untuk kita karena jasa menjualkan produk, maka ada gaji untuk diri kita sendiri. Nah itu gimana tuh ngitungnya atau harusnya diambil dari mana kayak gitu? Dari harga 100% untuk harga jual atau jasa saya sendiri adalah 10%. Oh, jadi nanti baik. harganya 30.000 berarti 10.000 masuk ke saya. Oke. Untuk nanti memenuhi kebutuhan saya. Oke, Buat itu jajan. Kanca Muda itu kurang lebih seperti itu ya Iya, penghitungannya ya. iya. Yang 10.000 itu bisa buat beli odol lumayan. Oke, baik-baik. Menarik sekali nih ya. Kayaknya kita perlu bikin sesi khusus nih ya Kak Ning ya. Terus balik lagi ke Bu Yati, Kak Keli juga saya mau tanya ke Kak Endang juga. Ini kan banyak sekali program yang memang akhirnya bermunculan untuk apa ya kayak mendorong para muda-mudi di Gunung Kidul khususnya untuk lebih bisa concern dengan berwirausaha. Mulai dari ada momenku berkemas, kemudian ada banyak lagi termasuk Saka Wirausaha, terus apa lagi. Nah ini bentuk sinerginya akan seperti apa nih? Terima kasih. Bentuk sinerginya atau kerjasamanya yaitu kadang-kadang kita berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM bagaimana agar anak-anak wirausaha ini bisa berkembang. Kemudian langkah apa yang harus kita tempuh untuk mencapai hal tersebut. Seperti itu. Karena apa? Untuk saat ini kalau kita tidak bersinergi dengan yang lain selain Dinas Koperasi dan UMKM, kita harus bersinergi juga dengan teman-teman yang lain atau dengan instansi-instansi yang lain, syukur bergabung dengan Dinas Pariwisata sehingga kita akan
banyak peluang untuk masuk ke situ. Karena apa? Karena nanti dengan dinas pariwisata itu nanti di sana ada pantai-pantai yang banyak di sana, sehingga kita bisa memasukkan produk-produk di situ, menitipkan di situ, sehingga pendapatan kita akan semakin tambah, akan semakin berkembang, sehingga kesejahteraan itu akan kita peroleh, intinya seperti itu. Oke, kalau dari Kak Keli? Terima kasih. Kalau menurut saya, yang jelas kita tidak bisa lepas dari keterlibatan pihak lain dalam mengembangkan usaha. Artinya begini, kalau kita melihat kemampuan pemerintah Kaluran untuk memfasilitasi generasi muda, tentu tidak mampu difasilitasi secara penuh. Maka seperti yang disampaikan oleh Kak Yati tadi, kita juga perlu kolaborasi, bersinergi dengan instansi-instansi terkait, dinas-dinas terkait yang memiliki program yang sasarannya ke generasi muda untuk kemudian diimbaskan atau disasarkan ke para generasi muda di kalurahan-kalurahan yang tersebar di kalurahan-kalurahan. Karena terus terang kita tidak bisa hanya menyasar mereka yang masih sekolah. Kita juga perlu memikirkan mereka yang sudah lulus dari sekolah tetapi belum memiliki pekerjaan tetap. Nah, itu juga menjadi sasaran. Lah itulah di Kampung Pramuka kami menyasar yang seperti itu. Kalau yang Saka Wirausaha mungkin lebih kepada anak-anak peserta didik mungkin di SMA atau yang kuliah. Tapi kami di Kampung Pramuka itu sasarannya yang bisa yang masih sekolah termasuk yang sudah tidak sekolah. Sehingga kami cakupannya lebih luas. Tetapi itu tadi karena keterbatasan kemampuan keuangan kalurahan sehingga kami perlu mencoba istilahnya berkomunikasi dengan instansi terkait kira-kira apa yang bisa bantukan atau diberikan ke kami untuk mendongkrak generasi muda itu biar lebih giat berusaha atau menciptakan peluang usaha. Oke, jadi memperluas Betul, jaringan untuk saluran distribusi yang lebih luas lagi juga ya. Oke, baik, menarik sekali. Kak Endah, monggo ada yang mau ditambahkan lagi terkait ini tadi kolaborasi ataupun sinergi ini? Hampir sama Kak Sudiati, sama Kak Keli. Yang pasti Kak, dari dinas itu kita itu sampai ke sasaran yang tepat. Jadi kita itu meruncingnya itu ke bawah gitu loh Kak. Oke. Ya jangan sampai nanti itu udah punya usaha terus malah dapat misalnya bantuan modal dan lain-lain. Karena masalah yang paling signifikan itu di modalnya itu Kak. Kalau nggak punya modal mau usaha kan juga repot. Iya, seperti betul. itu. Oke, tapi menurut Kak Endang sendiri, kalau ada yang bilang ya usaha aja dulu zero modal, masuk akal nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa, karena ibu saya dulu itu jualan tempe Kak. Jualan tempe terus saya tuh dulu kalau SD itu nggak pernah pakai sepatu, masih nyeker men itu. Terus saya itu juga bingung mau usaha apa. Bapak saya juga sakit-sakitan dulu itu. Terus saya kan dulu SMA itu alhamdulillah masuk 3 besar. Terus tiba-tiba ada tetangga, Mbak Endang bisa nggak ngajarin anak saya belajar seperti itu, nemenin seperti itu. Terus saya, ya saya coba dulu, itu kan zero modal ya. Ya kemampuan sedikit dan alhamdulillah sudah berpuluh-puluh tahun saya di situ. Terima kasih. Oke, berapa tahun udah? Saya lulus SMA itu tahun 2003. 2003. Iya, 2003. Oke, kalau 2023 kemarin dong lulus. 2003. Masih kinyis-kinyis ini. Sekarang 2024 ya. Berarti sudah 11 tahun. Oke, bisa aja ya kalau kita mau tuh bahkan dengan modal yang minim sekalipun kita bisa memulai suatu usaha. Betul begitu nggak Kak Ning? Iya, betul Kak. Betul sekali bahwa ketika kita sudah memiliki jiwa kewirausahaan, maka apapun itu bisa dijual Kak. Wah, iki hati-hati mejane didol bariki. Iya. Oke, menarik sekali ya dengan adanya semakin banyak pihak yang bisa diajak untuk bersinergi, berkolaborasi ini tentunya kedepannya semoga ini cita-cita untuk punya generasi emas nih bisa terwujud ya. Karena saya kalau bayangin di tahun 2045 kayaknya udah jompo saya. Gantian yang muda-muda kan. Betul sekali. Tapi kalau
Dari sekarang Kak Arif, Kak Ning ya, dengan adanya optimisme generasi emas di tahun 2045 ini sendiri yang sering digaungkan juga, apa yang bisa Kak Ning dan juga Kak Arif lihat dari proses yang sudah berjalan ini? Ya, kalau dari proses yang sudah berjalan untuk generasi emas di tahun 2045 ya, itu mungkin dari sumber daya manusianya yang cenderung ke era digital. Oke, semua bergeser ke digital ya? Ya, karena dari kita pandemi sampai sekarang itu dampaknya luar biasa. Pergeseran antara yang dulu sekolah itu harus bertatap muka, tapi waktu COVID itu pandemi kita bisa sekolah menggunakan HP kayak gitu. Oke. Kalau dari Kak Ning? Baik, di era emas nanti di tahun 2045, mungkin saya juga sama dengan kakak. Mungkin sudah jompo juga ya Kak ya. Tetapi melihat peluang yang ada dengan adanya kewirausahaan membuka lapangan pekerjaan, maka Indonesia nanti lebih maju lagi seperti itu. Oke, amin. Oke, baik. Nah, kemudian saya ini mau ke Kak Yati nih. Untuk Saka Wira Usaha ini sendiri, ini akan berlangsung berapa lama ini untuk pendampingannya? Iya, terima kasih. Untuk pendampingan Saka Wira Usahanya sendiri sebenarnya khusus untuk pendampingan itu selama 2 tahun. Akan tetapi andai kata mereka masih mau untuk bergabung di situ, kita tetap masih mau mendampingi. Extend boleh ya? Iya, boleh. Oke, itu 2 tahun lagi atau? Ya, terserah mereka mau dampingi sampai kapan. Oke. Saya pokoknya selalu terbuka, intinya seperti itu. Baik, berarti kalau misalnya yang udah lulus nih, katakanlah 2 tahun gitu kan Kak ya, mau betul. konsultasi masih boleh ya? Selalu terbuka, pokoknya asalkan mau bergabung, berkolaborasi silahkan saja, karena itu juga demi generasi penerus bangsa, intinya seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian dari Kak Arif, Kak Ning, kalau misalnya nih Kanca Muda ada yang mau cari tahu tentang usahanya Kak Ning, apa namanya tadi Kak? Dokakido. Dokakido. Iya. Itu apa itu kepanjangannya? Sebenarnya kepanjangannya itu dodol kakao kidul bendo, di mana ya dodol kakao itu kan produk pertama yang kami keluarkan. Dan kidul itu adalah bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesia adalah selatan. Dan terus bendo itu adalah sumber mata air. Harapannya nanti coklat atau dodol kakao ini bisa menjadi sebuah peluang usaha seperti sumber mata air yang selalu ada. Seperti itu. Baik. Nah, kalau misalnya mau cari produk-produk dari Dokakido ini di mana nih Kak? Baik, untuk teman-teman yang mau cari informasi tentang Dokakido bisa melalui Instagram, TikTok juga ada, terus di website juga sudah ada. Yang pasti kalau cepat untuk respon adalah di nomor WA di 081 904 003 008. Oke, baik. Kak Arif, kalau misalnya mau nyari bolu apa tadi? Kelapa? Bolu kelapa. Nah, ini bisa di mana nih nyarinya? Bisa datang langsung ke Desa Prima Putat. Bisa juga lewat saya. Oke. Di nomor WhatsApp, Instagram juga ada, Arif Wasono gitu. Kalau nomor WA 0881 6676 328. Oke, nanti gitu. WhatsApp-nya ketik rek spasi gitu ya? Iya. Dodol coklat sama bolu kelapa ready itu. Oke, tapi sebenarnya dagangannya apa aja tuh selain bolu kelapa terus coklat tadi? Ada, kita juga menyediakan perlengkapan perkemahan Kak, karena di Kampung Pramuka Putar sendiri itu besok akan berbasis buat perkemahan dari sekolah-sekolah atau gugus depan itu. Oke, Palu Gada ya. Luar biasa sekali. Kemudian Kak Endang, ini kalau misalnya Kanca Muda di rumah ingin bertanya-tanya tentang kewirausahaan sendiri, ini bisa dicari di mana aja? Bisa menghubungi Kampung Pramuka Kelurahan Putat. Bisa juga nanti
menghubungi Kak Nining atau Kak Arif karena kita satu tim Kak di Oke, sini. baik. Iya, kalau nomor WA saya ada juga 087877638883 seperti itu. Jadi kalau misalnya mau berkegiatan di sini, mau ada workshop wirausaha ataupun kayak bikin kayak yang sekarang ini ada ya kayak bazar kayak Iya, gini bisa ya? Bisa, sangat Oke. bisa sekali. Mau kemah di sini juga boleh kan ya? Boleh. Tapi Kita sendirian. Sudah ready banyak fasilitas di sini Kak. Oke, ada apa aja nih fasilitasnya? Sudah kamar mandi ready. Biasanya kan kamar mandi yang paling dicari toh. Iya, Terus kemudian di sini untuk permainan, alat-alatnya, tenda juga sudah ada. Oke, baik. Seperti itu. Udah komplit ya? Udah komplit. Pembinanya juga udah ada. Oke, siap. Ada di Siap. sini semua loh Ada kan di sini semua. Sekali lagi kontaknya kemana nih? 087877638883. Oke, baik. Nah, kalau dari Kak Keli, Kak Yati, ini kalau misalnya mau konsultasi tentang bagaimana berwirausaha, terus mau cari tentang gimana caranya survive untuk usaha-usahanya, bisa kemana aja nih? Dari Kak Keli? Di Kampung Pramuka Giri Sekar itu ada beberapa unit usaha dan yang jelas di Giri Sekar itu juga sekarang sudah menjadi desa planner karena sama seperti Putat juga desa Kaluran Giri Sekar itu juga sudah menjadi Kaluran Mandiri Budaya dan baru ditetapkan tahun ini dan sudah berdasarkan 4 pilar juga salah satunya desa planner dan itu sudah banyak sekali ragam usahanya. Salah satu yang menonjol di sana itu adalah kue cucur. Kue cucur. Semacam apem tapi bukan apem. Oke, baik. Ya, semacam bukan apem yang sebenarnya ya. Bukan apem yang sebenarnya. Oke, siap. Kalau apem itu kan gorengnya dibulak-balik. Ini gorengnya nggak boleh dibulak-balik. Nggak bolak-balik tapi balik-balik. Nah, itu itu salah satu ciri khas di Giri Sekar dan itu sampai sekarang survive banyak tidak banyak yang mengusahakan tetapi survive karena apa? Karena banyak yang membutuhkan dan itu menjadi menjadi peluang untuk generasi muda untuk berusaha. Gitu. Kalau misalnya ada yang berminat untuk misalnya menggali ilmu atau misalnya ingin tahu belajar terkait dengan terutama misalnya pembuatan kue cucur misalnya itu bisa nanti menghubungi di pemerintah Kaluran Giri Sekar. Karena di desa plannernya nanti bisa diarahkan untuk ke sana atau misalnya nanti mau kontak person dengan saya juga bisa. Kemana ini? Nanti bisa di 0838 6307 5548. Oke, baik, bisa dihubungi di situ ya. Nanti kami yang menjadi koordinator di Kampung Pramuka nanti akan kami direke ke lokasi-lokasi usahanya untuk melihat langsung bagaimana sentra usaha itu bekerja, beroperasi, berproduksi. Karena setiap hari ada produksinya. Oke, jadi kita bisa kunjungan juga ya? Bisa, nggih. Oke. Baik, siap. Kemudian Kak Yati nih, monggo. Iya, terima kasih. Kalau misalnya mau menghubungi kami sebenarnya akan mendirikan pusat oleh-oleh khas Gunung Kidul itu secara online, bisa lewat FB juga, Facebooknya saya Sudi Spasi Yati, kemudian lewat IG juga, IG-nya juga Sudi Yati. Kemudian selain itu kan karena ingin kunjungan langsung ke rumah saya juga diperbolehkan karena saya nanti akan bisa untuk belajar tentang bagaimana membuat batik, bagaimana membuat oleh-oleh khas Gunung Kidul, yaitu nanti ada berbagai macam olahan dari singkong. Karena singkong kalau hanya dijual singkong saja itu harganya lebih murah, hanya paling sekilo 2.000 3.000, tetapi kalau dibuat produk nanti harganya akan lebih meningkat. Nanti bisa belajar di pusat oleh-oleh Gunung Kidul atau di rumah kreatif di rumah saya, nanti kami bisa mengajari. Kemudian itu nanti pokoknya biayanya ya seikhlasnya saja, intinya seperti itu. Saya tidak akan mentarget jika belajar di rumah saya targetnya sekian, tidak. Pokoknya yang penting saya bisa menularkan ilmu saya, mereka dapat ilmu, mereka bisa mengembangkan usaha, intinya seperti itu. Kemudian untuk nomor HP saya nanti bisa hubungi 082 324 946 698.
Oke, Gitu. oke, baik. Terima kasih ya. Berarti nanti ada workshopnya juga nggih di pusat oleh-oleh iya, itu? Iya, ada. Oke. Ada batik, ada membuat olahan makanan, ada seperti itu, ada. Oke, jadi Kanca Muda nggak cuma main aja, nggak cuma belanja aja, tapi dapat ilmunya juga nggih? Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Kak Arif, Kak Ning, Kak Endang, Kak Keli dan juga Kak Yati untuk Sama-sama. sharing-sharingnya di kesempatan Iya. kali ini. Sama-sama. Dan pastinya terima kasih juga untuk Kanca Muda sudah menyaksikan si Dilan si Bakul Jajah Deso Milangkori episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kita pamit dulu tapi sebelumnya terima kasih untuk kelima narasumber kita dan tentunya acara ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Prita pamit, love Jogja and you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The real sound of Jogja, Geronimo FM.